wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana al-ittihad wal i'tisam bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah pada kesempatan ini yang kami hormati Ustadz Abdullah Rahman Soleh dari Dompet Duafa Hong Kong, Bapak Muhammad Hasan, kemudian Pak Ahmad Ghazali, dan Pak Gun. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa bersua kembali di tempat yang insya Allah penuh barokah ini, walaupun lewat media Zoom, mudah-mudahan tidak mengurangi keberkahan kita dalam menuntut ilmu. Karena anjuran Nabi Muhammad SAW, menuntut ilmu itu boleh di mana saja. Seperti itu. Bahkan ketika kita melihat ciptaan Allah Subhanahu wa taala, misalkan pepohonan, pegunungan, daun-daun, kita diperintahkan untuk bagaimana kita menimba ilmu dari mereka. Dari hal-hal yang benda mati, kita bisa menimba ilmu apa saja yang bisa kita pelajari di sana. Salah satunya mungkin yang selama ini dipelajari oleh Pak Hasan ini, pelajaran kimia. Mungkin zaman dulu sulit seperti apa pelajaran kimia ini, tapi alhamdulillah dengan teknologi tambah canggih, dengan juga apa ya, keberlangsungan hidup manusia yang semakin kompleks, jadi banyak hal yang bisa ditemukan seperti itu. Alhamdulillah pada malam hari ini juga kita insya Allah melakukan aktivitas rutin kita di Halakoh Pekanan, kerjasama antara Dompet Duafa Hong Kong dengan IMA, Indonesia Muslim Association in Hong Kong. Mudah-mudahan ini menjadi tempat bernaungnya kita dalam menimba ilmu, saling bersilaturahim. Walaupun kita ini udah hampir 1 bulan ini belum ketemu secara langsung, mudah-mudahan di pekan depan ini bisa bertemu secara langsung. Amin ya Rabbal Alamin. Insya Allah malam hari ini temanya ini menarik ini. Karena kaitannya juga dengan kemarin kita belum lama itu memilih presiden untuk 2024 dan selanjutnya 5 tahun ke depan. Maka salah satu tema yang diangkat oleh Ustadz Rahman adalah saat ini adalah bagaimana kita memilih pemimpin yang adil. Nah, Masya Allah. Mudah-mudahan ini juga jadi panduan bagi kita ke depannya, bagaimana kita bisa memilih pemimpin yang adil, dan kita pun sebagai seorang bapak, sebagai seorang laki-laki, bisa sebagai seorang manusia menjadi khalifah di muka bumi ini, menjadi pemimpin yang adil juga bagi anggota keluarga kita, bagi tubuh kita minimal. Karena kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin. Nah, setiap pemimpin tentunya akan ditanya kelak, bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Kita memimpin tubuh kita, tentunya kita juga bisa dipertanggungjawabkan bagaimana tangan kita, kita memperlakukan tangan kita, apa yang dilakukan oleh tangan kita, kaki kita, dan seluruh anggota tubuh kita. Maka dari itu, mudah-mudahan insya Allah pada malam hari ini kita akan mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat, dan tidak lupa juga kepada jamaah Facebooki ya, yang hadir di live streaming Dompet Duafa Hong Kong, mudah-mudahan bisa tercerahkan dengan ilmu yang akan digagas, yang akan digali oleh Ustadz Abdullah Rahman Soleh. Selanjutnya kita memulai kajian kita pada malam ini untuk mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dengan sama-sama membaca surah Al-Fatihah. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah ila hadratin Nabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا رب العالمين. Baik, insya Allah tidak memperpanjang kalam, kita dengarkan kajian pada malam hari ini yang dipandu oleh Ustadz Abdullah Rahman Soleh. Waktu dan tempat kami persilahkan seluas-luasnya. Tafadhol Ustadz Rahman. Insya Allah. Wah, ini slide-nya gagah betul ini. Belum apa-apa nih. Insya Allah. Aduh, Ustadz Rahman. Masih di mute Ustadz Afwan?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Ya wabarakatuh. Allah. Jazakumullah khair Ustadz Fajar Sofari Nugraha selaku MC dan moderator yang kalau kata Ustadz Ghazali itu gas, gagah dan soleh. Dan juga sekaligus selaku General Manager Dompet Duafa Hong Kong. Ini semuanya dirangkap nih ya. Jadi officer ya, jadi senior officer ya, jadi general ya, jadi MC ya, jadi moderator, Masya Allah, dan tentunya jadi ustadz dan jadi mubalik, itulah yang paling utama Insya Allah. Hmm. Terima kasih juga sudah hadir di Zoom, Ustadz Ghazali, ya, orang tua kita ya, yang luar biasa, banyak pengalaman yang saya pelajari dari beliau selama kurang lebih hampir 3 minggu di sini, 3 pekan di Hong Kong ini. Terima kasih Bapak sudah hadir ya, walaupun di satu rumah cuma beda kamar ya. Jadi kita seolah-olah berada di dunia lain itu. Ini dunia kadang apa ya, menyatukan tapi menipu juga. Satu rumah beda kamar. Terima kasih juga Mas Hasan ya, Mas Muhammad Hasan yang telah hadir sejak awal tadi sebelum kita bergabung di Zoom, beliau sudah menunggu ya kehadiran dari kita yang lainnya. Di sini juga hadir, saya lihat di Zoom itu ada Kak Gun ya dari Alor, ini salah satu aktivis pergerakan dakwah di Alor ya, dengan teman-teman di Pemuda Muhammadiyah, di pimpinan daerah dan juga di kampus STKIP Muhammadiyah Kalabahi yang alhamdulillah malam ini ikut bergabung bersama-sama dengan kita, dan insya Allah nanti boleh nanti sharing-sharing informasi terkait perkembangan eh, apa ya Islam di Alor nanti. Ada juga Umu Ato ya, alhamdulillah ini hadir juga. Umu Ato ini istri saya ya, Pak Ustadz Fajar ya, Pak Gejali. Tadi saya ngajak biar ikut menyimak gitu. Jadi walaupun mungkin off cam ya karena kondisi di sana waktunya sebenarnya sama dengan di Hong Kong ya. Kurang beda selisih paling 5 sampai 10 menit. Dan telah hadir juga di sini Mas Sesa ya, Mas Aditya di Sesa. Alhamdulillah sudah hadir walaupun terlihat dalam perjalanan ya sepertinya. Betul, Pak. Tapi tetap Jam pulang, Pak. luar biasa ya, Masya Allah. Dan mungkin juga yang berada di eh, apa Facebook ya, live Facebook, dan dimanapun kita berada, semoga Allah Subhanahu Wa Taala meridhoi kita dan merahmati kita dalam segala aktivitas kita. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah, Allahumma sholli ala Muhammad Rasulullah, amma ba'd. Eh, Tema kita yang di apa ya tampilkan di layar Bapak-Bapak sekalian di Zoom ini terlihat ya? Terlihat, Iya, Ustaz. Pak. Insya Allah. Ya, alhamdulillah ya. Saya khawatir ada yang tidak terlihat itu. Tema kita sebagaimana yang terlihat di layar masing-masing sesuai dengan kondisi akhir zaman. Ya, al-imamul adil, ya, pemimpin yang adil yang sengaja kita ketengahkan. Ini sebenarnya tema klasik ya, yang hadisnya mungkin sudah sangat familiar di telinga kita masing-masing. Namun eh, sebagai insan yang baik tentunya kita ingin terus mempelajari apa yang menarik dan apa yang perlu kita petik dari tema yang luar biasa ini. Izin saya eh, lanjutkan di slide kita ini. Nah, kalau berbicara tentang pemimpin yang adil, ini saya mengutip sebuah hadis yang disabdakan oleh Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ada 7 golongan yang mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya cukup panjang ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillat fi dhil
latihi yaumal yaumala zilla illa zillu. Ya, tujuh golongan ya, atau tujuh manusia yang mendapatkan naungan atau pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala di yaumul kiamah ketika tidak ada pertolongan lain. Siapa mereka? Al-imamul adil wasyab nasa'a bi'ibadatillah wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid wa rajulani tahabba fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi wa rajulun da'atul da'athul im da'athu imrata zatu mansibi wa jamal faqal inni akhafullah wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Dan yang ketujuh, wa rajulun dzakarullaha khalian fa fadat aina. Ini yang disabdakan oleh Abu Hurairah ya dalam hadisnya. Ada tujuh golongan orang yang dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala di bawah naungan atau di bawah lindungan pada hari tidak ada lindungan lain kecuali perlindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala ya. Imam adil tadi pemimpin yang adil ya. eh, Syab nasya'a fi ibadatillah, pemuda yang tumbuh dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Yang ketiga orang yang hatinya menyatu atau terpaut dengan masjid ya. Dan yang keempat dua orang yang saling mencintai karena Allah dan keduanya bertemu karena Allah dan juga berpisah karena Allah. Yang kelima orang yang menyendiri zikir kepada Allah kemudian matanya mencucurkan atau mengucurkan air mata. Yang keenam, orang yang diajak oleh wanita yang berketurunan baik, cantik, kemudian ia berkata, ini akhafullah, atau aku takut kepada Allah Ta'ala. Dan yang ketujuh atau yang terakhir, yang disebutkan dalam hadis Bukhari ini adalah orang yang bersedekah, kemudian ia merahasiakan sedekahnya itu hingga tangan kirinya tidak dapat atau tidak melihat atau tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanan. Nah, di hadis yang cukup panjang ini, tentunya saya tidak ingin membicarakan semua poin dari tujuh golongan yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis tersebut. Namun, yang ingin kita ketengahkan adalah pemimpin yang adil tadi. Yang akan kita garis bawahi adalah dari tujuh golongan orang yang mendapatkan pertolongan atau perlindungan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat itu adalah imamun adil, imamul adil, al-imamul adil. Karena sesuai dengan kondisi kita di Indonesia ya dan juga kondisi kita hari ini. Maka kalau kita bicara tentang pemimpin yang adil, ini anjuran Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah agar menjadi orang atau menjadi pemimpin yang adil dengan cara yang benar ya. Kalau tadi di prolog di pembukaan Ustadz Fajar sudah menyinggung terkait menjadi pemimpin itu setiap orang adalah pemimpin dan kita ini setiap dilahirkan di muka bumi ini adalah pemimpin baik laki-laki ataupun perempuan itu semua adalah pemimpin ya dalam hadis yang juga masyhur di kalangan kita kullukum ra'in wa kullukum an ra'iyati ya dan semua kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin itu akan ditanya atau akan mempertanggungjawabkan semua apa yang diperbuatkan di muka bumi. Maka dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat yang ke-9 Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam firman-Nya A'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yajharimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil.
Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, dari konteks ayat di atas, yang ingin kita ketengahkan adalah bagaimana menjadi seorang pemimpin yang adil atau menjadikan diri kita itu menjadi orang yang adil. Muhammad Quraisyhab itu kemudian mengutip eh, atau membahas tentang 4 kriteria sifat Rasulullah SAW yang wajib, ya, yang kita katakan sidik, yang menjadi teladan kita, ya, atau yang patut kita contohi adalah pemimpin yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Jika kamu diberi jabatan dengan tanpa meminta, maka kamu akan ditolong. Dan jika kamu diberinya karena meminta, maka kamu akan diterlantarkan. Dan jika kamu bersumpah, lantas kamu lihat ada sesuatu yang lebih baik, maka bayarlah kafarat sumpahmu dan lakukanlah yang lebih baik. Nah, Bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah Zoomiyati, ya, dan jamaah Facebook, ya, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang pemimpin yang jujur ini, ya, kalau kita melihat tadi mengaca kepada Rasulullah SAW, kejujuran Rasul itu tidak terbantahkan, ya, dalam mungkin kita ketahui. Ketika Rasulullah berdagang misal, ya, dalam menjual barang-barangnya atau dalam eh, menjajakan barang bawaannya, yang kalau kita ketahui dalam sejarah bahwa barang dagangan itu diambil dari barang-barang Khadijah, ya, Siti Khadijah, yang kemudian dijualnya di pasar. Nah, kejujuran Rasulullah SAW ini teruji ketika saat menjual barang dagangan Siti Khadijah itu kepada orang-orang yang ada di pasar. Barang yang baik yang dikatakan baik, barang yang rusak dikatakan rusak, barang yang jelek dikatakan jelek. Ini yang langkah di tengah-tengah kehidupan sosial kita, atau jarang kita praktekkan dalam kehidupan kita. Kalau Rasul mencontohkan dalam berdagang, mungkin dalam kehidupan kita ini tidak lepas dari yang namanya bertransaksi. Berdagang, berjual beli, bertransaksi, itu setiap kita tentu mengalaminya. Ya. Mudah-mudahan kita semua yang eh, mengalami dalam kehidupan sosial kita, melakukan transaksi-transaksi itu, mampu berkata jujur sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Bahwa yang baik kita katakan yang baik, yang tidak baik kita katakan tidak baik. Ya. Sehingga ini mengukur nilai keadilan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita itu betul-betul adil memposisikan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang kedua, dari kriteria pemimpin yang adil adalah pemimpin yang adil itu harus amanah. Selain dia jujur, juga harus amanah. Ya, maka di hadis Bukhari, tidaklah seorang hamba yang diserahi Allah untuk memimpin rakyat, lalu ia meninggal dunia dalam keadaan curang. Ya. Jadi kalau kita menemukan ada pemimpin yang tidak amanah dalam menjalankan amanahnya, ini ancaman Allah begitu besar, ya, yang disampaikan oleh hadis Bukhari ini. Bahwa seorang apabila telah diberikan kepercayaan, ya, oleh siapapun, oleh seseorang atau oleh sekelompok orang atau oleh rakyat bahkan, ya, atau mungkin dalam dunia kerja kita diberikan amanah menjadi pemimpin oleh satu komunitas begitu, atau dalam memimpin sebuah kelompok yang diserahi oleh pimpinan yang lebih tinggi, ya, maka harus dilaksanakan dengan amanah, ya. Artinya menunaikan sesuatu itu harus sesuai dengan apa yang telah ditentukan, ya, tidak keluar dari koridor aturan, ya, tidak keluar dari apa yang telah di SK-kan misalnya, atau tidak keluar dari apa yang menjadi protap, ya, atau SOP yang sudah menjadi standar operasional prosedur yang harus kita lakukan seperti itu, ya, kita memang harus melakukan seperti itu. Dan itu salah satu ciri pemimpin yang adil, yang melaksanakan tugas dan amanahnya sesuai dengan apa yang telah diperintahkan, ya. Agar kita terhindar dari ciri-ciri orang munafik, kan, ya, dalam hadis yang
sering kita hafal misalnya ya. Ayatul munafiqina salasa idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Ya, naudzubillah. Ya, jadi ciri-ciri orang munafik itu ada tiga dalam hadis itu disebutkan. Ya, eh, apa? Idza hadatsa kadzaba. Kalau dia berkata selalu berdusta, selalu berbohong. Ya, bila nanti mungkin konteksnya kalau canda mungkin lain ya, tapi kalau kita meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Rasul itu bercanda yang mengandung unsur edukatif itu tidak masalah, tapi bercanda yang mengandung unsur berbohong itu nggak boleh. Nah, bahkan sampai hal bercanda pun tidak dibenarkan untuk berbohong. Nah, ya, mungkin ya saya mungkin selalu atau sering dengan teman-teman kalau canda mungkin berbohong. Nah, ada satu kisah ketika Rasulullah SAW itu dihadapkan pada satu kasus ada orang yang sedang mengejar seseorang karena suatu persoalan. Lalu orang itu lari eh, melewati di hadapan Rasulullah atau mungkin Rasul sedang duduk atau sedang berada di majelis atau sedang berada di suatu tempat. Lalu orang yang dikejar itu lari menghindarkan diri dari amukan massa itu, dari kejaran orang itu di hadapan melewati Rasulullah. Lalu orang-orang yang mengejar itu tidak menemukan orang yang dikejar itu. Lalu mereka mendapati Rasulullah, mereka bertanya, eh, wahai Rasul, wahai Muhammad, apakah kamu melihat ada orang yang tadi lari ke sini gitu, misalnya lari menghindarkan diri dari kejaran kami gitu. Nah, Rasul tadinya berdiri di tempatnya di mana dia berdiri atau duduk itu, lalu Rasul berdiri dan berpindah sedikit, bergeser di tempat yang lain, lalu Rasul berkata, sejak saya berada di tempat ini tidak ada orang yang lewat. Artinya di hal ini pun Rasul selalu menjaga jangan sampai Rasul itu berbohong. Tapi dengan konteks ini Rasul ingin mengatakan dan ingin menyampaikan kepada mereka bahwa kan Rasul tidak tahu apa persoalannya orang ini dikejar begitu. Rasul tidak tahu apa permasalahannya sehingga orang ini harus dikejar dan apa yang akan mereka lakukan terhadap si orang yang dikejar ini. Khawatirnya kalau mereka membunuh orang ini, kalau Rasul mengatakan sesungguhnya, maka mungkin jiwa orang ini akan terancam dan terbunuh gitu. Maka Rasul dengan bijaknya Rasul kemudian berdiri dan berpindah dari tempat semula di mana beliau duduk atau berdiri itu di tempat yang baru beliau mengatakan sejak saya berdiri di tempat ini atau saya berada di tempat ini tidak ada orang. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kriteria pemimpin yang adil itu selain jujur amanah juga pemimpin yang mencintai rakyatnya. Dan ini disabdakan dalam hadis riwayat Muslim, sebaik-baik pemimpin kalian adalah orang-orang yang kalian cintai dan mencintai kalian. Ya, artinya selain pemimpin itu mencintai rakyatnya, rakyat juga betul-betul memang mencintai pemimpinnya. Ya, tidak hanya kecintaan itu berlaku satu arah one way begitu, tapi dia harus berlaku dua arah, imbal balik. Nah, kalian mendoakan mereka dan mereka pun mendoakan kalian. Jadi kedua-duanya saling mendoakan, pemimpin mendoakan rakyatnya, rakyat juga mendoakan pemimpin. Nah, di zaman seperti ini, di saat-saat di mana kita sedang memilih pemimpin ini, pemimpin yang kita inginkan ya pemimpin yang senantiasa peduli dan jangan hanya sekedar peduli memberikan sesuatu yang memang itu sudah menjadi kewajibannya, tetapi di hal yang paling kecil sekalipun mendoakan rakyat yang dipimpinnya itu juga dianjurkan dalam agama. Termasuk rakyat juga mendoakan pemimpin yang baik ya. Dan seburuk-buruk pemimpin kalian adalah orang yang kalian benci dan membenci kalian. Nauzubillah. Kalian melaknat mereka dan mereka pun melaknat kalian. Nauzubillah. Ini jangan sampai terjadi di kalangan kita ya. Walaupun di sini sekarang perpolitikan sedang panas-panasnya di muka bumi ya, terkhusus di muka bumi Indonesia, di mana kita sedang memilih presiden, sudah berlangsung beberapa waktu yang lalu, termasuk memilih para anggota legislatif, baik itu di DPD, DPR RI, DPR provinsi, dan juga DPRD kabupaten kota. Mudah-mudahan yang kita angkat menjadi wali, menjadi wakil kita ini adalah mereka yang memang memiliki kriteria di mana disebutkan di sini, imamun adil. Ya, sehingga dia kelak di akhirat itu akan mendapatkan pertolongan atau mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat dan mungkin ini yang terakhir ya. Nah, kita tidak ingin berlama-lama di sini.
Yang keempat, pemimpin yang adil itu salah satu kriterianya adalah menjadi pemimpin yang pemaaf dan penuh dengan kasih sayang. Pemimpin yang tidak pendendam dan selalu memaafkan. Walau dia dizolimi, walau dia diejek, walau dia dihina, walau dia di apapun yang dilakukan terhadap dirinya, dia selalu memaafkan dan menyayangi. Ya, dan apa ya, tidak pendendam gitu. Dimana ketika kita kalau apa ya, mengikuti eh, apa atau mendengar suatu kisah di mana Rasulullah SAW itu akan mengakhiri masa jabatannya menjadi Rasul ya, dan di saat itu tanda-tanda bahwa Rasul akan pergi meninggalkan sahabatnya dan orang-orang yang membersamai beliau itu untuk selama-lamanya itu ketika tanda-tanda itu akan tiba bahwa Rasul akan wafat, di mana waktu lalu kita sempat menyinggung ya terkait dengan di mana ayat yang terakhir yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam ya, wahyu yang terakhir itu adalah ayat ketiga surah Al-Maidah ya. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina, di mana ketika ayat itu turun itu bahwa orang-orang mengetahui dan mengatakan bahwa masa kenabian Rasulullah SAW itu akan berakhir. Dan ketika Rasul mengetahui bahwa masa kenabiannya akan berakhir, masa kerasulannya akan pensiun begitu, Rasul mengumpulkan para sahabatnya. Rasul meminta kepada Bilal, wahai Bilal, panggillah semua kaum muslimin dan para sahabatku untuk berkumpul. Aku ingin berwasiat kepada mereka. Ini salah satu tanda kenapa pemimpin itu harus pemaaf dan penuh dengan kasih sayang. Maka di saat itu ketika para sahabat telah dikumpulkan oleh Rasul SAW, kaum muslimin dikumpulkan oleh Bilal memanggil kaum muslimin dan para sahabat itu berkumpul, Rasul berdiri di mana tempat biasa beliau berdiri lalu berpidato. Ya. Dan menyampaikan pesan-pesan terakhirnya. Ya. Rasul berpidato, ya ma'asyiral muslimin, inni kuntu lakum nabiyan wa nasihan wa da'iyan ila Allah bi'idznih wa inni kuntu kal akhil musyaffaqi wal abir rahimi faman kanat lahu 'indi mazlimatan falyakum wal yaqtass minni qabla al qissasi fi yaumil qiyamah. Ya. Rasul ketika kaum muslimin sudah dikumpulkan, para sahabat sudah berkumpul semua, Rasul berpidato, ya ma'asyiral muslimin, wahai kaum muslimin, inni kuntu lakum nabiyan, ya, bahwa aku adalah seorang pemimpin bagi kalian, seorang nabi bagi kalian, ya. Ya. Wada'iyan ilallahi biidni, dan aku juga menjadi seorang dai atas izin Allah yang mendakwahkan ajaran-ajaran dari Allah, yang mengajarkan tauhid, yang mengajarkan tentang Islam, yang mengajarkan tentang hidup damai, hidup dalam keselamatan, yang mengajarkan tentang segala aspek kehidupan, termasuk mengajarkan tentang akhlak yang mulia, karena memang saya diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Ya. Wada'iyan Allah biizni, dan aku diutus oleh Allah untuk menjadi dai, ya, untuk menyampaikan pesan-pesan ketauhidan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kata Rasul, "Faman kanat lahu 'indi mazlimatan", ya, barang siapa di antara kalian, ya. Bahkan sebelum sampai ke situ, bahkan Rasul bilang tidak hanya menjadi seorang dai, ya, wa ini kuntu kal akhil kal abil musyafaqi wal abir rahimi, ya. Saya juga ibarat seorang ayah yang penuh dengan kasih sayang, ya. Saya ibarat sebagai seorang akhil musyafaqi, ya, seorang saudara yang penuh dengan cinta kasih, yang penuh dengan eh, saling perhatian, saling peduli, ya, saling tolong menolong, saling ta'awun begitu, saling memberi, ya. Faman kanat lahu 'indi mazlimatan, kata Rasul. Barang siapa di antara kalian uh, yang merasa pernah aku zolimi, ya, falyakum, maka bangkitlah, wal yaqtassa minni, kisaslah aku, balaslah aku, qabalal qisasi fi yaumil qiyamah, kata Rasul. Sebelum aku nanti dibalas dan dikisas oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Ya. Inilah ciri pemimpin yang betul-betul merasa bahwa dia bukan segala-galanya. Dia tidak berkuasa untuk semua orang yang dipimpinnya. Dia tidak arogan, tidak kemudian merasa bahwa dialah
yang berkuasa, ya sebagaimana naudzubillah, sebagaimana Firaun yang kita tahu ya, sebagaimana pemimpin-pemimpin yang lain yang jauh hidup sebelum itu gitu. Dan mungkin di zaman sekarang ini. Maka mendengarkan pidato Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu, hadirin rahimakumullah, tidak ada satu orang pun sahabat yang bangkit untuk mengatakan sesuatu bahwa beliau pernah melakukan sesuatu yang menyakiti hati mereka. Maka melihat para sahabat dan kaum muslim terdiam, Rasul terus berpidato lagi dengan redaksi yang sama, dengan nada yang sama. Ya, ya ma'asyiral muslimin, inni kuntu lakum nabiyan wa nasihan wa da'iyan ila Allah bi'izni wa inni kuntu kal akhil musyaffaqi wal abir rahimi. Faman kanat lahu 'indi mazlimatan falyakum, kata Rasul, falyakum wal yaqtassa minni qabla al-qisasi fi yaumil qiyamah. Tidak ada satu orang pun sahabat yang bangkit dan berani mengatakan itu. Tetapi Rasul kekeh dan ingin terus mengetahui siapa di antara sahabat-sahabatku ini yang pernah aku zalimi, entah itu disengaja ataupun tidak disengaja. Maka Rasul ingin meyakinkan lagi kepada para sahabatnya dan ingin mengetahui siapa di antara mereka yang pernah Rasul zalimi, entah disengaja atau tidak itu. Rasul berpidato untuk ketiga kalinya dengan nada yang sama, lalu sedikit menekan agar sahabat atau orang-orang yang berada di sekitar itu ingin melakukan pembalasan agar Rasul nanti tidak dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Maka Rasul berpidato untuk ketiga kalinya, ya ma'asyiral muslimin, inni kuntu lakum nabiyan wa nasihan wa da'iyan ila Allah bi'izni wa inni kuntu kal akhil musyaffaqi wal abir rahimi. Faman kanat lahu 'indi mazlimatan falyakum wal yaqtassa minni qabla al-qisasi fi yaumil qiyamah. Mendengar pidato yang terakhir ini, pidato yang ketiga ini, semua orang terdiam, hanya satu orang sahabat yang bangkit. Bangkit dari tempat duduknya, lalu dia berkata, ana ya Rasulullah, wahai baginda Rasul. Saya pernah engkau zalimi, saya pernah engkau sakiti. Pada saat satu peperangan, kita sedang bersama-sama, saya menunggangi onta, engkau pun menunggangi onta. Dan saat kita berhadapan dengan musuh, saat engkau akan mengangkat tongkatmu untuk memukuli musuh, tongkatmu itu entah engkau sengaja ataupun tidak mengenai punggung saya, wahai Rasul. Maka saya ingin membalasmu, wahai baginda Rasul. Mendengarkan kata-kata seorang sahabat itu, maka para sahabat kemudian saling menatap antara satu dengan yang lainnya. Bangkitlah Abu Bakar As-Siddiq. Wahai sahabatku, wahai teman seperjuangan yang berjuang bersama Rasulullah, saya bersaksi bahwa Rasul adalah orang yang penuh dengan kasih sayang, orang yang baik, yang tidak pernah menzalimi siapapun. Jika engkau merasa terzalimi dan engkau ingin membalasnya, biar balaslah kepada aku sebagai gantinya. Jangan tubuh Rasul yang mulia ini engkau sakiti, wahai sahabat. Mendengarkan apa yang disampaikan oleh Abu Bakar As-Siddiq itu, sahabat pertama yang kemudian tidak pernah berdusta sedikit pun kata-katanya, yang diberi gelar Abu Bakar As-Siddiq, orang yang selalu dipercaya. Kata Rasul, wahai Abu Bakar, ijlis anta, duduklah engkau wahai Abu Bakar, karena Allah Subhanahu wa taala telah mengetahui tempatmu di surga. Ketika mendengarkan Abu Bakar dilarang oleh Rasul untuk duduk, maka para sahabat yang lain bangkit. Bangkitlah sahabat yang kedua, Umar bin Khattab, yang kita tahu yang bergelar singa padang pasir saat itu. Bangkitlah Umar bin Khattab dengan nada yang sama sebagaimana Abu Bakar. Wahai sahabatku, wahai teman seperjuanganku yang berjuang bersama Rasulullah, andai betul engkau pernah disakiti oleh Rasul, cukuplah kami sebagai ganti. Cukuplah kisoskan saya, jangan mengkisos Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Umar, ijlis anta. Wahai Umar, duduklah engkau. Begitu juga kemudian bangkitlah Utsman, bangkitlah Ali bin Abi Thalib, bahkan bangkit juga cucu kesayangan Rasul sallallahu alaihi wasallam, Hasan dan Husain, mengatakan, wahai sahabat, kami hidup bersama Rasulullah sejak kami kecil hingga hari ini. Kami tidak pernah disakiti oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik itu tutur katanya, baik itu sikapnya, ataupun baik itu perlakuannya terhadap kami. Justru Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah kakek yang memberikan kami kasih sayang dan selalu memaafkan kami. Maka jika engkau ingin dikisos, biarlah kami kedua cucunya inilah engkau kisos. Jangan mengkisos Rasul sallallahu alaihi wasallam, kakek. Maka mendengarkan ungkapan kedua cucunya itu, Rasul mengatakan, wahai kedua cucuku, duduklah kalian.
Maka Rasul meminta kepada Bilal bin Rabah, ya Bilal, idhab ilal baiti Fatimah. Wahai Bilal, pergilah engkau ke rumahnya Fatimah, ya, rumah putri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Khudh wisayati. Ambillah tongkat saya, di mana tongkat itu yang dipakai oleh Rasul untuk berperang saat itu. Biasa dibawa. Maka Bilal pergi ke rumahnya Fatimah. Ya, larilah beliau ke rumahnya Fatimah dan mengambil tongkat itu. Ya. Maka datanglah dia ke rumah Fatimah untuk mengambil tongkat itu. Assalamualaikum ya ahlal bait. Mendengar suara dari balik pintu. Fatimah menebak itu suaranya Bilal. Ada apa Bilal kemari? Ada apa Bilal? Saya diperintahkan ayahmu untuk mengambil tongkat. Untuk apa ayahku menyuruh mengambil tongkat? Kata ibunya, saya hanya mengambil tongkat. Dan kemudian si Fatimah putrinya Rasul mengambil tongkat itu dan menyerahkan kepada Bilal bin Rabah. Dan Bilal kembali ke majelis tadi dan menyerahkan tongkat itu. Saat tongkat itu diserahkan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat menatap Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan menatap lagi kepada sahabat yang masih berdiri itu dengan tatapan yang penuh haru. Dan mereka semua kemudian membayangkan betapa teganya sahabat ini ingin mengkisas Rasul dan sungguh-sungguh ingin mengkisasnya. Dan begitu tongkat itu diberikan kepada sahabat itu, Rasul menyerahkan tongkat itu. Ini tongkatnya, wahai sahabat. Kemarilah engkau, kisoslah saya. Saat tongkat itu diberikan kepada sahabat itu, dan sahabat itu mengatakan, wahai Rasul, sebelum aku mengkisosmu, saat itu tongkatmu mengenai aku, mengenai punggungku itu, aku sedang tidak berbaju, wahai Rasul. Maka mohon bukalah bajumu. Mendengar ungkapan itu, sahabat dan kaum muslimin semuanya menatap dengan penuh keharian, bahkan ada yang menangis meneteskan air mata dan dengan isak tangis yang dahsyat gitu di majelis yang mubarak, gitu, majelis yang mulia itu. Maka para sahabat kemudian terdiam semua saling menatap antara satu dengan yang lainnya dan mereka pun menyaksikan apakah benar sahabat ini akan betul-betul mengkisah Rasul, dan Rasul pun perlahan membuka bajunya, melepaskan bajunya dan telanjang dada, telanjang pundak punggungnya. Maka sahabat itu begitu mengayunkan tongkat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu ke belakang dan hendak mengkisah Rasul, tetapi justru tongkat itu dilemparkan sejauh-jauhnya ke belakang dan dia lari sekencangnya dan mendekati Rasul itu, kemudian memeluk Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan dia mengatakan, wahai Rasul, sungguh kulitmu yang mulia, ya, tubuhmu yang mulia ini, yang ingin aku menyentuhnya, yang ingin aku memeluknya, dan aku tidak ingin mengkisasmu, wahai Rasul. Karena aku tahu bahwa kulitmu itu tidak akan tercium oleh api neraka. Maka aku ingin menyentuh kulit yang tidak tercium oleh api neraka itu, wahai baginda Rasul. Mendengarkan ungkapan sahabat itu, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wahai sahabatku sekalian, wahai kaum muslimin, jika kalian ingin melihat ahli surga, jika kalian ingin menyaksikan seorang penghuni surga, lihatlah Ukasha. Sahabat itu bernama Ukasha. Ukasha melakukan itu, dia ingin mendapatkan kemuliaan dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasul pun tentu melakukan hal yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan inilah kisah sebagaimana seorang pemimpin yang adil memiliki kriteria pemaaf dan penuh dengan kasih sayang. Tentu kisah ini mudah-mudahan bisa menginspirasi kita semua. Apabila saat ini kita adalah menjadi seorang pemimpin, maka jadilah pemimpin yang penuh dengan pemaaf, yang memaafkan siapapun yang berada dalam kepemimpinan kita. Andai hari ini kita menjadi seorang suami, maka maafkanlah istri-istri kita, maafkanlah orang-orang yang berada dalam kepemimpinan kita. Kita menjadi ayah, jadilah seorang ayah yang pemaaf dan penuh dengan kasih sayang untuk anak-anak dan semua orang-orang yang berada dalam kepemimpinan kita. Dan andai hari ini kita adalah menjadi seorang yang masih lajang, masih bujang, juga kita adalah seorang pemimpin. Minimal kita bisa adil dan memaafkan diri kita, memaafkan orang lain, dan penuh dengan kasih sayang. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan pemimpin-pemimpin kita yang bisa mencontohi sikap dan perilaku Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tentu kita semua menyepakati dan kita semua menyetujui bahwa pemimpin terbaik di muka bumi ini adalah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Justru itu
seorang tokoh di Eropa ya, atau kalau saya nggak salah, Michael Hart menulis ya sebuah buku yang kemudian buku itu menjadi buku sejarah yang mendunia ya. 100 tokoh eh, manusia paling berpengaruh di dalam sejarah manusia dunia ya. Bahkan itu menurut Michael Hart itu tokoh yang paling berpengaruh dalam sejarah sepanjang masa. Number one atau nomor satunya adalah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Masih banyak kisah-kisah teladan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang tentu kalau kita mengupasnya akan membutuhkan waktu yang tidak singkat ya. Tetapi inilah sedikit yang saya ketahui, tentunya sedangkal pengetahuan yang saya miliki, mudah-mudahan ini bisa menjadi informasi untuk kita semua, bisa saling berdiskusi dan saling memperdalam ilmu pengetahuan kita. Karena kalau kita lagi-lagi bertolak belakang kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, 4 sifat terpuji yang wajib dimiliki oleh Rasulullah SAW yang mudah-mudahan bisa kita teladani. Sidik, ya, berkata benar; amanah, dapat dipercaya; tablik, ya, atau menyampaikan pesan-pesan kenabian, pesan-pesan ketauhidan dari Allah; dan fatona, merupakan orang yang cerdas dan bijaksana dalam memimpin. Mudah-mudahan kita sanggup dan kita mampu untuk meneladani apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kembali kepada tema kita adalah menjadi pemimpin yang adil. Menjadi pemimpin yang adil berarti menjadi diri kita yang harus adil, adil untuk diri kita, adil untuk keluarga kita, adil untuk orang yang berada dalam kepemimpinan kita, adil untuk bangsa dan negara yang kita pimpin. Demikian saya kembalikan kepada Ustaz Fajar selaku MC dan moderator. Tentunya yang benar milik Allah Subhanahu wa taala, yang salah dan hilaf berangkat dari kedaifan pribadi saya. Wa'alaikum minkum billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakumullah khairan Ustadz Abdullah Rahman Saleh atas paparannya mengenai pemimpin yang adil dan ditutup dengan kisah yang benar-benar bisa menguras air mata. Bagaimana seorang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan kepada kita, walaupun beliau itu pemimpin yang sempurna, tapi sebelum kepemimpinannya berakhir, masanya sudah tidak lama lagi. Beliau menyampaikan kalau mau balas ya silahkan balas. Kalau mau kisos saya silahkan kisos. Masya Allah. Sampai berkali-kali beliau bilang seperti itu. Akhirnya ada juga pemuda ataupun salah seorang sahabat yang mengutarakan saya pernah disakiti oleh Rasulullah SAW. Walaupun itu tidak sengaja. Ini memang sosok pemimpin tiada duanya sampai kapanpun, sampai kelak mungkin akhir masanya dunia ini mungkin tidak ada orang sesempurna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Terima kasih Ustadz Abdullah Rahman Saleh atas paparannya.